Dan lebih lengkap terkait penanganan arus balik Lebaran, kita bahas bersama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo yang saat ini berada di kilometer 28 Tol Jakarta Cikampek. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mas. Terakhir kali saya mengecek informasi di akun Instagram @tmc Polda Metro. Kira-kira 1 jam yang lalu pada pukul 7 malam tadi sudah sempat pemberlakuan ruas jalan satu arah begitu di Tol Jakarta Cikampek kilometer 47 meter 200 menuju arah Jakarta dan kondisinya terpantau ramai lancar. Saat ini jalur kontraflow masih berlaku sampai dengan kilometer 28. Untuk kondisinya sekarang masih tetap berlaku sama demikian, Pak, atau ada skenario lain yang sudah berlaku? Rekayasa lalu lintas yang saat ini berjalan adalah dari Semarang, Kali Kangkung sampai dengan kilometer 66 itu adalah one way. Kemudian 66 sampai 28 dilaksanakan kontraflow 2 lajur. Kemudian 28 sampai Jakarta itu normal. Dan alhamdulillah dengan CB bersih seperti ini, arus balik dari arah timur yang masuk kota Jakarta bisa tertampung dengan baik. Demikian juga warga Jakarta yang akan berpergian keluar kota ke arah timur, baik itu ke Bandung maupun ke Jawa Tengah, itu bisa melalui tol. Sehingga dengan demikian tidak lagi kita alihkan ke arteri, sehingga terjadi relaksasi di arteri. Dan alhamdulillah sepanjang pagi sampai malam ini jalur-jalur yang kemarin sempat padat hari ini cukup lancar, mulai dari Kalimalang sampai dengan Kalimalang Jakarta Timur, Kalimalang Bekasi, sampai Tambun, Cibitung, sampai Kedung Waringin, dan Kerawang Barat. Alhamdulillah sampai malam ini cukup lancar, karena memang arus yang menuju keluar kota itu semuanya kita masukkan ke tol, dan tol masih bisa menampung aliran baik arus balik maupun arus yang meninggalkan kota Jakarta. Oke, untuk total kendaraannya sendiri, Pak, mengingat hari ini masih masuk dalam perhitungan prediksi puncak arus balik Lebaran begitu dari pemerintah maupun juga dari pihak kepolisian. Untuk volume kendaraan yang melintas untuk kembali ke Jakarta terbilang masih tinggi kah untuk hari ini atau sudah berkurang ketimbang hari kemarin, Pak? Tadi siang sempat tinggi, ada sekitar 4 ribuan per jam di Kali Kangkung. Tapi kemudian laporan dari Semarang yang kita pantau juga sesama Dirlantas Pulau Jawa, kita selalu saling melaporkan di bawah koordinasi dari Korlantas, sudah ada penurunan jumlah volume yang masuk ke gerbang tol. Apakah karena memang masih ada masyarakat yang memilih untuk berangkat malam hari, atau memang puncaknya sudah menurun dibanding dengan hari kemarin? Kalau memang sudah menurun, mudah-mudahan sampai dengan malam ini cara bertindak seperti ini tetap akan terus kita pertahankan sehingga bisa mengakomodir banyak pihak. Oke, berarti kondisinya sekarang dari pihak kepolisian terutama dari Polda Metro Jaya masih menyiagakan 2 skenario itu tadi, one way dan kontraflow, atau ada skenario lain, Pak? Sementara itu, karena dengan ini saja alhamdulillah cukup baik. Terbukti indikatornya misalnya kecepatan cukup tinggi, tidak ada hambatan masuk ke Jakarta. Yang kedua, tidak ada antrian di gerbang tol yang kita pantau, baik gerbang tol Halim maupun gerbang tol Cikunir yang mengarah ke Jor, itu juga tidak ada. Kemudian situasi arus lalu lintas di dalam kota Jakarta sendiri juga cukup lancar hari ini. Ya insya Allah mudah-mudahan semua baik dan lancar lah. Oke, penegasan saja, Pak. Berarti untuk akses tol Cikampek dari arah tol dalam kota ada sistem buka tutup atau sistemnya situasional atau bagaimana untuk saat ini? Dari pagi tadi belum pernah kita tutup. Jadi dengan CB seperti ini kami tidak melakukan penutupan baik dari tol kota yang Cawang yang menuju arah akses Cikampek maupun yang dari arah Tanjung Priok ke arah Cikampek maupun dari Jor di rem 3 Cikunir juga tidak kita tutup. Yang kita tutup hanya satu, yaitu MBZ yang ke arah timur. Oke. Baru sebatas itu yang jadi semuanya kita lakukan di bawah. Oke. Fokusnya akan tetap di jalur bawah begitu ya. Kepadatan saat ini kepadatan saat ini hanya terjadi di kilometer 28 arah ke timur. Karena di situ ada bottleneck pertemuan antara ujungnya kontraflow di kilometer 28 yang akan kita kembalikan ke jalur semula. Oke. Jadi dari Semarang sampai 66 one way,
kemudian masuk kontraflow, di 28 masuk ke jalur normal. Nah, di pertemuannya itulah yang ada bottleneck. Tapi ekornya tidak panjang, paling 300 meter habis, 300 meter habis gitu. Oke, ada karena di bottleneck penyempitan jalur hanya di titik itu, setelah itu kembali lancar. Nah, kemudian yang kita baca juga begini Pak, Kembali lancar, betul. dari beberapa prediksi kemudian kan hari ini akan menjadi periode terakhir dari puncak arus balik Lebaran. Tapi ada saran juga dari pemerintah pusat untuk menghindari potensi kemacetan yang lebih parah lagi, sehingga para pemudik yang akan balik ke Jakarta ini diminta untuk mengambil tanggal lain. Nah, kalau membaca perilaku dari para pemudik yang saat ini terbaca hingga hari ini begitu Pak, apakah kemungkinan akan ada skema one way dan skema kontraflow atau rekayasa lalu lintas lain yang akan diberlakukan hingga beberapa hari ke depan Pak? Nanti kita akan lihat. Menurut perkiraan masih ada sekitar 300.000 sampai 400.000 kendaraan yang belum kembali. Kalau malam ini kembali bisa separuhnya, sekitar 120 sampai 150.000, berarti masih ada sekitar 150 sampai 200.000 yang belum kembali ke Jakarta. Nah, tentu ini akan terbagi, ada yang tanggal 9, 10, 11 sampai nanti menjelang anak sekolah masuk di hari Rabu. Kemudian ada juga anjuran untuk melaksanakan WFH untuk mengurangi memperbanyak waktu orang untuk kembali ke Jakarta. Nah, tentu ini juga akan menguntungkan kita untuk kemudian orang tidak kembali pada saat yang bersamaan. Oke. Tapi kalau ini semua terbagi, insya Allah sudah tidak ada lagi one way dari sampai ke Halim, mungkin sudah tidak ada lagi, tapi CB-CB one way sampai 66 atau one way sampai 47, kemudian lanjut kontraflow itu masih sangat mungkin. Oke, itu yang juga harus nanti kita diperhatikan perkembangan seperti apa oleh para pengguna jalan begitu. Nah, terakhir Pak, untuk saat ini kan fokusnya dari pihak kepolisian tertuju untuk melancarkan arus balik kemudian akan masuk ke Jakarta. Apakah aktivitas arus mudik saat ini juga masih terlihat dan masih terpantau diistilahkan meningkat begitu? Karena dari anomali yang disebutkan oleh Kakor Lantas beberapa hari yang lalu juga melihat ada hal yang sedemikian begitu ketimbang periode mudik di 2 tahun sebelumnya. Masih terlihatkah arus mudik untuk hari ini Pak? Iya. Hari Sabtu kemarin terlihat. Jadi hari Sabtu kemarin pada malam hari sampai menjelang tengah malam sampai menjelang subuh itu arus yang masuk ke Jakarta dengan arus yang keluar dari Jakarta itu sama-sama besar. Sehingga ketika di 28 ini ada kontraflow dan sebagainya memang sempat terjadi kepadatan. Tapi tidak lama dan langsung kita bisa urai. Saya hanya berpesan kepada para pemudik terutama yang akan meninggalkan Jakarta, mohon agar sabar di antrian. Karena kita sedang ada kontraflow, jangan nanti ngambil kejadian tadi malam ada yang coba ngambil ke kanan, kemudian diikuti kendaraan lain, akhirnya hampir beradu kepala dengan kendaraan yang di depannya yang kontraflow. Tentu ini membutuhkan waktu untuk penguraian, jadi silakan bersabar, disiplin dalam antrian. Insya Allah kita akan lancarkan semua sehingga baik yang arus balik maupun yang akan meninggalkan kota Jakarta semua akan mendapatkan ruang untuk bisa bergerak. Sama-sama mau tertib dan tidak saling menyalip begitu ya, yang ujung-ujungnya malah akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Pak Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Kompas TV malam ini. Sehat selalu untuk Anda Pak, selamat malam.